Malahan kalau menurut saya membicarakan Buton Raya itu sekarang dalam konteksnya sekarang ini sudah upaya menghalang-halangi. Berarti dengan kata lain bahwa sekarang konsensusnya tidak usah kita bicara Buton Raya, tapi kita bicara soal Kepton. Ya. Dan tadi itu energinya itu bahwa ini adalah ex Kesultanan Buton, yang itu harus diperkuat mungkin Pak ya? Iya betul. Malahan kalau menurut saya membicarakan Buton Raya itu sekarang dalam konteksnya sekarang ini sudah upaya menghalang-halangi. Nanti pemerintah pusat bilang, loh ini kan ada masalah, namanya belum clear. Bukankah tadi saya sudah bilang 3 persyaratan itu? Soal nama, ibu kota, dan cakupan. Kita pernah gagal gara-gara cakupan. Jangan sampai kita gagal lagi gara-gara nama. Nah penyintas ini yang lewat itu, habis dia lewat, buang, pergi. Tapi orang udah mulai saling berantem. Saya bukan saya nggak baca di grup, saya ngintip-ngintip. Orang saling benturan di situ. Ini yang benar mana sih? Malahan dituduh katanya, gagalnya Kepton, gagalnya Mekar itu karena berubah namanya, kampret tuh orang itu. Sebenarnya enggak, dia nggak tahu apa-apa atau dia pura nggak tahu atau memanfaatkan ini. Masa mau menyalahkan itu diusul oleh seluruh loh. Gubernur bertanda tangan, ketua DPR provinsi bertanda tangan, seluruh bupati daerah cakupan bertanda tangan, seluruh ketua DPR cakupan bertanda tangan. Lalu kita usul ke sana dengan alasnya yang tadi yang saya bilang. Kalau Buton Raya dulu tidak duduk di alas. Itu cerdasnya Nur Alam. Dia buat skemanya sehingga Kementerian Dalam Negeri tidak bisa bergerak. Karena dia duluan setuju ketika itu dipresentasikan. Dia setuju, itulah yang dimaksud Grand Design. Dia setuju bahwa Sulawesi Tenggara sangat dimungkinkan untuk dimekarkan menjadi 2 provinsi. Grand Design-nya sudah dibuat oleh Nur Alam sebagai gubernur pada saat itu. Lalu kemudian kita masuklah di situ pemekaran. Clear sudah. Kalaupun sekarang terjadi, itu hanya persoalan moratorium. Bukan persoalan nama seperti yang dibilangkan orang ini tadi. Orang ini nggak tahu apa-apa nih. Jadi intinya problemnya itu bukan di sini, tapi di pemerintah pusat. Di pemerintah pusat. Nah makanya kan saya bilang, orang ini dia bilang soal Grand, kita nggak bicara soal Grand Design di sini, bicara pemekaran. Kenapa kau bilang lagi tiba-tiba, wah pemekaran ini katanya Provinsi Buton Raya, karena Kepton namanya sehingga berubah dari Buton Raya jadi Kepton sehingga aja. Siapa bilang begitu? Kan kok menyalah-nyalahkan orang banyak? Ya nggak mungkin kan? Jadi esensinya di situ Pak Irwan. Kita kembali dulu bicarakan serius soal isu pemekaran ini. Soal datangnya dari pemekaran pemerintah. Saya mau ingatkan sekali lagi di sini. Apapun yang keluar dari apa yang sekarang beredar, ada 17 kabupaten provinsi yang itu bohong, hoax semua. Entah siapa orang ini yang mainkan, bahkan sudah dibantah dari Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Mestinya kan Pak Gub sebagai gubernur juga sebagai ketua tim ini menjelaskan ini semua. Saya menunggu kemarin ketika beliau menyambangin kampus kampus Unidayan. Saya berharap ada secara detail Pak Gubernur itu menjelaskan itu. Karena komponen dari masyarakat Kepton ini lagi pada gundah semua. Karena ini bagian dari propaganda gubernur pada saat itu. Apalagi di samping satu sisi beliau sudah mau turun. Mestinya dia menjelaskan ini lebih detail. Karena ada penyintas ini tadi yang sudah mulai membuang. Jangan sampai nanti disalahkan Pak Gubernur. Gitu. Jadi mestinya lewat asisten satu atau siapa menjelaskan ini. Ini sebenarnya apa sih? Yang kedua menutup isu tadi. Nah, adapun yang sekarang ini juga, ini perlu penjelasan karena sekarang kan diambil alih kepanitiaan lewat SK35 sehingga saya sebagai ketua Sekber nggak lagi memungkinkan untuk itu. Saya lebih banyak diam terhadap seluruh isu-isu pemekaran ini. Nah, kalau itu sudah misalnya pemerintah misalnya sudah mulai melakukan upaya. Loh, kemarin dia bilang jeda. Kok sekarang dia garap otsus? Memang antara otsus dengan kita beda. Ya siapa bilang? Oh, tentang buktinya juga pemekaran. Maksud saya walaupun ini di sini berat, tapi di situ ada celah untuk masuk. Dengan satu persyaratan itu tadi, bahwa pemerintah pusat harus menghargai kita satu isu gitu. Kalau misalnya Pak Gub sekarang, oh ya sudah sampaikan ke masyarakat, rame-rame ke sana. Tapi kan nggak mungkin gubernur dia kan. Itu kesalahan kesulitan kita mau bergerak begitu. Tapi kalau misalnya yang masih bukan gubernur di situ, kalau ada apa-apa resikonya kita tanggung sendiri. Kita mau mekar atau itu urusan kita. Tapi kalau gubernur bicara sampai di sana, ya bisa masalah beliau. Nah ini yang membuat kita stuck. Jadi kembali lagi ke situ tadi Pak Irwan,
untuk dua isu ini nggak usah dipercaya. Ya, ya. Jadi tolonglah teman-teman itu ya di grup, nggak usah dipercaya isu ini, isu apa namanya Buton Buton Raya, nggak usah percaya, itu barang sudah lama, dia sudah tidak ikuti perkembangan lagi ya. Orang itu sudah tidak ikuti perkembangan sejak dari 2012 dia dapat masalah, nggak ngikut perkembangan lagi. Ya. Tadi Pak Bapak menyinggung soal stuck, bahwa sebenarnya kita punya kekuatan ini, hanya kan ada hambatan dari SK 354 tadi ya, kemudian itu sudah menghimpun semua kekuatan. Nah ini mengatasi stagnasi ini kira-kira apa yang harus dilakukan Pak? Itu menggempur terus, melakukan pressure terus. Baik di pemerintah maupun di DPR, Apakah di harus ada tripartit. tim lain lagi yang Mesti, nggak perlu gerakan, tapi harus harus diakomodir. Nah sekarang ya sudahlah, sampaikan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemekaran ini. Coba kumpul kita dulu semua, berinisiatif mengumpul lalu mengadakan gerakan di sana. Satu pergerakan meminta supaya pemerintah pusat menghargai ini. Kalau kemudian Otsus itu alasannya soal keamanan negara yang berbatasan di sana, ya kita juga soal keamanan nih. Iya. Soal keamanan juga ini. Artinya tidak seperti daerah lain yang memekar hanya berdasarkan persyaratan formal biasa aja. Tapi integrasinya ex-Kesultanan Buton pada tahun 56 di negara kesatuan ini benar-benar harus dipikirkan oleh pemerintah. Tidak boleh diterima begitu saja lalu di-close sebagai kabupaten kota seperti. Nggak boleh dong, harus dibuka wacananya ini. Kira-kira gitu loh Pak Irwan. Berarti dengan kata lain bahwa ini sebenarnya ada peluang. Peluang besar. Kalau ditabrak ini peluang besar. Terus Pak, kan Pak Ali Masjid juga adalah salah satu, bukan salah satu, tapi adalah ketua daerah, ya, ketua daerah atau provinsi kepulauan, di mana ini kan juga bisa salah satu pintu masuk bahwa Buton ini adalah merupakan kepulauan Buton. Kira-kira gimana dengan hal tersebut Pak, untuk bisa semakin menguatkan pemekaran? Ya, itulah yang saya bilang tadi. Pemerintah ini kan mau yang khusus supaya membuka kerang itu. Catatannya kita bisa lihat di Papua Tengah dengan Papua Tengah pegunungan yang mau dibuka ini dengan satu apalagi saya kurang. Ada 3 ini. Ini celah yang sangat besar. Celah. Karena kapan dia tutup lagi ini kita nggak tahu kapan itu. Ya. Walaupun dia sekarang nomenklatur pemerintah masih bilang Otsus saja yang kita buka. Loh yang membedakan kita ini apa? Kalau memang persyaratannya itu soal keamanan, Buton juga soal keamanan ini. Orang sudah menuntut sekarang ini. Artinya ketika dia sahuti Buton, maksudnya gini loh, pemerintah tidak bisa jalan satu pihak begitu juga dan tidak bisa tidak memikirkan pihak lain. Mestinya diambil dari berapa daerah, dari Sulawesi 1, dari Sumatera 1, dari mana 1 untuk perwakilan ini, tapi persyaratannya itu khusus. Tidak persyaratan formal saja. Apa yang mendesak? Kalau Otsus ini yang mendesaknya tentu keamanan. Untuk Provinsi Buton apa penghargaan ex-Kesultanan Buton yang masuk ke NKRI ini? Ada lagi yang 2. Jadi segala macam yang lainnya itu bisa diatur. Jangan hanya diambil sepihak, mestinya diambil 2. Ini kalau dibicarakan secara rame-rame, misalnya di Jakarta kita ketemu Menteri Dalam Negeri, misalnya ini lebih serius. Tapi karena yang masih ngomong ini kan gembel aja seperti seorang Umar Samin mana didengar. Tapi kalau isu ini dibawa dan dikemas dalam bentuk orang banyak, beda. Nah sekarang hadirkan orang-orang yang suka mengaku sekarang sudah di SK itu. Kalian dong yang turun. Kalian dong yang inisiasi, panggil tuh orang-orang kumpul lalu ayo turun. Jadi jangan aja namamu di SK yang banyak-banyak gitu. Jadi jangan sampai SK itu terbentuk lantas kemudian tidak ada gerakan lagi Pak ya. Justru SK ini harusnya semakin mendorong aktivitas untuk menuju ke para pemekaran itu. SK itu saya lihat tanya mau solo atima kok. Jadi dia pupus setelah tiba di darat pupus gitu aja. Nanti kalau ada orang lagi akan kita masih urus. Urus apanya gitu. Harusnya daya dorongnya yang lebih. Nah itu. Kan tadi yang saya bilang kalau isunya sederhana, nomenklaturnya sederhana. Pemerintah pusat menghargai ex-Kesultanan Buton. Pemerintah pusat menghargai. Pemerintah pusat itu dalam bentuk banyak sudah. Sasarannya kemana? Pemerintah. Karena alasnya sekarang di pemerintah. Kalau Pak, bagaimana kalau kita membentuk tim kecil Pak untuk bisa mendorong ini? Nggak bisa. Harus gerakannya besar. Orang Papua itu semua disahuti karena sedikit-sedikit diancam mau keluar dari NKRI ini. Tapi kalau ketuanya kita sekarang gubernur, kita bisa bikin apa?
Berarti harus ada upaya lain lagi nih Pak selain SK itu, Ya, harusnya lebih. kasih kembalilah kepada bapak-bapak, tuan-tuan sir-sir itu yang bicarakan kembali. Saya hanya menginput kembali. Ya. Loh ini loh ada kesempatan, 3 otsus ini dibuka. Bukankah komitmen kita kemarin itu menunggu otsus? Ya. Begitu otsus digerak, kita bergerak untuk masuk. Jangan kita diam. Tapi pergerakan ini mesti dipimpin seorang aktor yang bisa menginisiasi semuanya, lalu kemudian bisa masuk. Tapi kalau komponen keketuaan kepanitiaannya sekarang masih di yang ada seperti yang Pak Irwan bilang SK 35 berapa itu tadi? 354 itu tadi, kan di situ para pejabat semua. Berarti berbenturan, ada konflik. Mana ada berani bupati yang berbenturan dengan itu. Ya. Nah tadi Bapak singgung soal harus ada aktor yang memimpin itu. Kira-kira menurut Bapak siapa aktor itu yang harus memimpin ini Pak? Ya saya kira semua orang bisa itu. Ya. Tinggal mereka rame-rame menunjuk siapa. Ya. Kalau kita ini kan sudah mundur ya, dalam arti mundur ya nggak kepake lagi udah. Jadi ya silakan mereka yang merasa dirinya yang sering berkuar-kuar itu termasuk tadi itu yang gagas yang apa namanya provinsi Buton Raya itu ngomonglah sekarang. Ya. Jangan habis ngomong lalu dia pergi cabut kemana entah kemana itu. Orang sudah berantem di sini menyalah-nyalakan. Ya. Kayak gitu. Pak, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa yang menjadi hambatan kita itu adalah problem keuangan. Sehingga dianggap kondisi negara ini dalam situasi keuangannya, fiskalnya seperti itu, ini yang juga menghambat. Gimana menurut Bapak soal itu, Pak? Kalau di Indonesia itu udah latah soal keuangan ini. Ya. APBD juga tidak menyahuti input pembangunan kayak keterbatasan. Semua keterbatasan, mana ada kita nggak ada keterbatasan. Kalau itu yang masalahnya, otsus itu lebih parah. Karena ada anggaran tambahan dari otsus itu, berapa triliun. Itu lebih parah. Jadi kalau alasannya masalah keuangan, kita tahu. Kita tahu. Misalnya gini ya, Pak Irwan di sana. Sebuah demokrasi itu harganya memang mahal. Ya. Siapa yang bilang tidak? Pasti mahal. Mahal banget. Contohnya, kalau kita tidak mau yang mahal, sudah kembalikan kepada kewenangan dulu. Di mana milih bupati, milih wali kota, milih gubernur, milih presiden, perwakilan aja. Sebagaimana diktum keempat itu. Hidupkan kembali batang tubuhnya itu. Bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, strep perwakilan. Kandungan maksudnya pilih gubernur, pilih bupati, pilih gubernur, pilih presiden, seluruhnya terwakili. Kan gitu. Ya. Itu loss kontak, nggak ada anggaran. Kenapa nggak kembali di sana aja? Ya. Sekarang berapa triliun dipersiapkan untuk itu? Dari 514 kabupaten kota tambah 34 provinsi, itu ratusan triliun APBN kita masuk untuk membiayai itu. Untuk apa? Untuk demokrasi. Untuk demokrasi. Ya. Taruhlah misalnya nyebutnya itu misalnya 100 triliun atau 150 triliun untuk membiayai itu. Kita bilang mahal kan? Enggak juga. Karena kalau kita punya APBN kategorinya 1.500 triliun, tiban dikurangi 150 triliun untuk demokrasi, mahal nggak? Enggak kan? Jadi tergantung wacana pikirannya seperti apa. Tapi kalau alasan kita hari ini, bahwa karena ya biasa itu Yusuf Kala juga sebagai ketua DPOD sudah ngomong itu soal keterbatasan. Loh sekarang otsus lebih parah itu. Soal fiskal dan lain sebagainya. Itu semua bukan menjadi masalah asal ditata dengan bagus. Itu. Karena ada faktor-faktor lain yang mesti dilihat oleh pemerintah dengan tidak mempertimbangkan anggaran itu tadi. Apa tuh contohnya? Papua. Ya. Kan dia tidak pertimbangkan lagi anggaran tuh. Benar nggak? Ya. Bagaimana dengan Cape Town supaya tidak menjadi pertimbangan? Yo harapan besar kami dong. Kami ini sebuah negara dulu loh. Kita punya pemerintahan. Kita punya rakyat, kita punya wilayah, persyaratan negara apa? 1, ada pemerintahannya. 2, ada wilayahnya. 3, ada pemerintahnya. Apalagi tambahan, kita punya mata uang Kampua. Semuanya kita punya kita punya pimpinan negara, presiden. Kita punya rakyat dulu semua ada. Batasnya ada semua, 4 barata dan seterusnya, 72 kali. Seluruhnya ada. Berdiri sebagai sebuah negara utuh. Tapi karena kita mau kenusantaraan, dalam negara kesatuan Republik ini, kita bergabung 56. Tapi mboya itu dong.
Jadikan dia sebagai yang lebih layak lagi dalam negara ini. Jangan menjadi kabupaten kota saja. Kasih provinsi saja, selesai kan. Yang lainnya kan dulu pernah Afdeling Buton Enlaiwoi. Kita itu kan masih dalam tanah dari Kesultanan Jogja. Ada 7 dulu. 7 apa 8. Semuanya itu sudah. Terakhir Ternate. Loh, Kesultanan Buton kenapa enggak? Inilah yang kita tuntut, ini yang perlu digali. Nah, alasan-alasan ini dikemas oleh orang banyak, lalu orang datang beramai-ramai, tentu dengan muka yang garang. Ya, kalau perlu pasang, kalau tidak mekar kita aja. Ya, itu juga yang dilakukan Papua kan. Kira-kira untuk melolos dari itu kalau mau tanya kiatnya, kita nggak punya kiat. Karena seluruh persyaratan formal sudah selesai. Sekber sudah selesaikan itu. Jadi ini catatannya, seluruh persyaratan pemekaran seluruhnya. Kalau itu syarat pemekaran dari A sampai Z, Sekber sudah selesaikan itu. Titik. Nggak ada lagi itu. Jadi kalau ada isu-isu sini nggak usah percaya, seluruhnya ada. Katanya Kepton, oh kok Kepton belum masuk. Bohong itu, 50 yang diusul sudah selesai semua. Yang tidak yakin itu ya silakan lompat di laut semuanya. Jadi intinya Pak bahwa ini yang harusnya menjadi energi itu adalah motif historis tadi. Ya itu. Faktor historis tadi yang harus didorong terus. Daripada kita bertengkar soal yang di belakang, lebih kita berpikir ke depan Pak. Iya. Soal historis tadi itu. Papua kan soal histori. Ya. Jadi bagus kita tidak punya pahlawan daripada ada pahlawan. Papua buktinya, Papua nggak ada pahlawannya dia jadi. Iya. Kenapa Papua sekarang ini batu-batu terus? Karena nggak ada pahlawan. Jadi ketika bicara negara kesatuan, ini kesalahan sejarah. Sebab seolah-olah penuntutan sejarah itu kalau tidak ada sejarahnya, seolah-olah kayak tidak sah menjadi Republik Indonesia ini. Papua yang memang nggak ada pahlawannya. Kalau kita syukur sudah ada satu kemarin kan. Jadi kayaknya kita sudah punya saham di NKRI ini. Ya, jadi ini luar biasa pemikiran yang disampaikan oleh beliau bahwa tidak usah kita bicara di belakang, tapi kita berbicara ke depan. Bagaimana mendorong ini sehingga menjadi energi positif agar secepatnya terbentuk. Jadi kita tidak usah lagi bertengkar sama kita nih Pak harusnya. Energinya ini harusnya bukan dipakai bertengkar sama kita Pak, tapi ke pusat untuk mendorong ini supaya lebih cepat lagi Pak. Ya, karena tadi saya masih mau tegaskan dulu, salah satu pemekaran itu bisa gagal karena syarat 3 yang tadi ini. Cakupan nama ibu kota. Sekarang sudah mulai ada yang ganggu nama. Iya, ini saja masih belum selesai, tiba-tiba ada gangguan lagi satu ini. Jadi sudah kalau kudu tidak usah percaya orang itu sudah. Jadi teman-teman yang ada di grup nggak usah bahas itu, apalagi yang seperti koja-koja itu seolah-olah itu aja terus apaan sih orang nih? Sementara ini barang sudah fix dan tinggal didorong saja, dan problem sekarang bukan ada di daerah daripada di pemerintah pusat. Iya, lepaskanlah kepentingan mau jadi gubernur ente apa tidak, lepaskan itu. Ya, tandaskan saja bahwa untuk kemandirian pemekaran ini benar-benar itu niatnya hati aja sudah. Sudahlah, lepas sudah. Kalau kau tidak punya apa-apa nggak usah ikut, lompat laut udah. Jangan pakai Kepton untuk melintas di situ, karena nggak ada gunanya di situ. Ya, ini makin seru ini. Kemarin saya sedikit teredam di sini karena ini sudah kepentingan lain. Tadi bukan pemekaran. Biasa saya emosi kalau pemekaran itu. Kalau udah sumpek nih.